Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap hari i'tikaf kita berusaha menyampaikan tadabbur Al-Quran setiap selesai salat subuh maksimal 15 menit. Mudah-mudahan kajian-kajian tadabbur ini sesuai dengan namanya menjadi tadabbur dan renungan yang dapat menambah keimanan kita insyaallah ta'ala. Tadabbur pagi hari ini adalah ayat 92 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la'ala alladziina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun." Yang artinya, dan tidak ada dosa karena tidak ikut berperang bagi orang-orang yang telah mendatangimu Muhammad untuk ikut berperang. Namun engkau tidak bisa memberikan mereka kendaraan, sehingga mereka meninggalkanmu dalam keadaan menangis karena kegelisahan yang mendalam disebabkan karena mereka tidak ada biaya untuk ikut berperang. Ayat ini jemaah sekalian terkait dengan dua orang sahabat yang miskin. Yang pertama bernama Abu Layla, satu lagi adalah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Sewaktu terjadi perang Tabuk, berlomba-lomba sahabat untuk ikut serta dalam perang Tabuk. Termasuk dua sahabat yang hidup miskin ini, Abu Layla dan Abdullah bin Mughaffal. Mereka menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menyampaikan keinginan yang besar untuk ikut berjihad dalam perang Tabuk. Nabi kita bertanya, jarak Madinah dengan Tabuk bukan jarak yang dekat. Untuk lintasan di zaman sekarang antara Madinah dengan Tabuk itu sekitar 527 km. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kalian ingin ikut berjihad, berarti kalian punya kendaraan. Berarti kalian harus memiliki kuda. Keduanya mengatakan, kami tidak ada kendaraannya Rasulullah. Kata Nabi, dan saya pun tidak ada cadangan biaya dari infak kaum muslimin untuk membelikan kalian kendaraan itu. Dan tanpa kendaraan tak mungkin kalian ikut berperang ke Tabuk. Akhirnya keputusan Nabi SAW, kembalilah kalian tidak usah ikut jihad Tabuk. Kalian telah uzur disebabkan karena tidak ada kendaraan. Karena mereka kehilangan peluang berjihad, maka mereka meninggalkan Nabi sambil berderai air mata mereka berdua. Rupa-rupanya air mata kedua orang sahabat ini karena tidak berkesempatan untuk berjihad, ini mendapat perhatian dari Allah Azza wa Jalla, maka turunlah ayat 92 tadi. Apa yang menjadi renungan kita dalam ayat ini? Perhatikanlah para sahabat. Bagaimana mereka tumpahkan air mata untuk
ketaatan yang terabaikan. Bagaimana mereka betul-betul gelisah sampai menangis saat begitu ada peluang ketaatan dan mereka tidak ada dalam peluang itu. Nah, kalau seperti itulah air mata mereka untuk ketaatan yang terabaikan, untuk ketaatan yang tidak termanfaatkan, lantas Anda bisa bayangkan seperti apa air mata mereka untuk dosa yang terlaksana. Mengingat jemaah sekalian, setidaknya di depan Allah, seharusnya kita teteskan dua air mata. Air mata pertama, ini yang terjadi terhadap kedua sahabat yang mulia. Air mata untuk setiap ketaatan-ketaatan yang tidak bisa kita lakukan. Anda bayangkan, kedua orang ini tidak menjalankan satu ketaatan betul-betul karena mereka uzur. Tapi walaupun uzur itu langsung dari Nabi kita kepada mereka tidak bisa menahan kegelisahan sehingga air mata mereka menangis. Ini tetes air mata pertama di depan Allah. Tetes air mata karena satu ketaatan yang gagal dilaksanakan. Lalu tetes air mata yang kedua di depan Allah Azza wa Jalla adalah tangisan disebabkan karena dosa-dosa. Nah, saya melihat zaman telah berubah cukup jauh antara zaman mereka dan zaman kita. Karena di zaman ini rata-rata air mata hanya untuk dosa yang terjadi. Dan sedikit sekali kita temukan orang yang menangis untuk ketaatan yang terlewatkan. Kalau Anda bertanya, kenapa dua orang sahabat ini, tentu ini mewakili sahabat-sahabat yang lain, mereka menangis atas ketaatan yang terlewatkan. Jawabannya, mereka tidak melihat ketaatan itu sekedar ketaatan. Dalam pandangan mereka, ketaatan ini adalah surga. Maka sangatlah berat bagi mereka kalau ketaatan terlewat dan seolah-olah mereka melihat pintu surga tertutup di depan mereka. Mereka sangat mencintai ketaatan sehingga ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan gelisah. Jemaah sekalian yang saya hormati, semakin Anda mencintai ketaatan, semakin Anda gelisah tidak mendapatkan. Dan cinta ketaatan ini adalah iman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwal mu'min." Siapa yang gelisah karena dosa dan siapa yang bergembira karena ketaatan, maka dia adalah seorang mukmin. Nabi kita ingin sampaikan melalui hadis ini satu standar keimanan, di mana gelisah dan di mana gembira. Kalau gelisah Anda ada di dalam dosa-dosa dan gembira Anda ada di dalam ketaatan-ketaatan, kata Nabi, Anda adalah orang yang beriman. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, untuk menjadi seperti Abdullah bin Mughaffal atau seperti Abu Layla, di mana Anda menangis untuk ketaatan yang terlewatkan, sebenarnya Anda hanya membutuhkan satu hal. Cintai ketaatan ini sedalam-dalamnya, niscaya Anda tidak akan mampu menahan air mata ketika ketaatan terlewatkan tanpa Anda. Jemaah sekalian, mudah-mudahan tadabbur ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.